sun lotion. Hmm, Kalau kita lihat, ini adalah penelitian dari orang ini adalah supir truk di Amerika situ. Jadi kan dia kalau nyupir itu kan selalu yang sebelah, bentar. Oh, sebelah kiri ya. Sebelah kirinya itu deket jendela gitu loh, deket jendela. Jadi sebelah kiri ini selalu kena matahari gitu loh. Nah, sebelah kanannya ini dia karena jauh dari jendela, jadi maksudnya kena mataharinya tuh lebih kurang gitu kan. Dia nggak pakai sunscreen itu nggak pakai. Nah, setelah dilihat ternyata penuaan alami dan karena penuaan sinar mataharinya tuh kelihatan beda banget ya kulitnya. Yang di sini kelihatan 66 tahun, di sini kelihatan 86 tahun. Nah, jadi penuaan kulit itu 80% penyebab terbesarnya adalah sinar matahari. Jadi kalau kita nggak mau cepat menua, kita harus apa? Makanya kan dibilang harus pakai sunscreen, ya kan? Nah, pelindungan UV. Hmm. Paparan sinar ultraviolet atau UV itu secara terus-menerus tidak hanya menyebabkan kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan, tapi juga memproduksi melanin. Nah, menyebabkan pigmentasi dan hilangnya elastisasi. Nah, produksi melanin ini yang terlalu berlebihan akan menyebabkan apa? Akhirnya kanker kanker kulit gitu. Nah, juga makanya jadi untuk kesehatan kulit kita juga ya. Nah, jadi mm, di sini kalau kita lihat sebenarnya saya tuh di rumah aja nggak keluar berarti nggak perlu pakai sunblock atau sunscreen ya. Nggak, ternyata walaupun kita di dalam kantor, maksudnya di dalam rumah, itu kan tetap, maksudnya kita kan kelihatan, oh nih hari ini pagi atau malam, itu kan maksudnya kalau pagi lebih terang ya, kalau di dalam rumah, itu berarti sinar mataharinya, sinar UV-nya itu juga masuk ke dalam rumah. Kalau di sini kan dibilang dalam ruang tertutup aja, kayak rumah atau kantor, itu 1,7. Nah, kemudian kalau kita lihat, oh berawan, lagi mendung ya, berarti nggak perlu pakai sunscreen. Nah, itu enggak, karena awan itu tidak sepenuhnya menghalangi sinar UV. Jadi, pada hari berawan, malah sinar mataharinya itu disebarkan oleh awan dan malah jumlah hasil UV-nya tuh malah jadi meningkat gitu loh. Jadi kayak tersebar jadi lebih banyak. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita dalam cuaca mendung atau misalnya kita apa namanya di rumah, kita tetap harus pakai sunscreen. Nah, apalagi yang pakai handphone itu juga perlu masak. Masak itu juga yang deket kompor itu juga panas-panas itu juga perlu pakai sunscreen. Nah, jadi semuanya itu untuk melindungi kulit kita dari apa? Sinar UV. UV itu untuk UVA, ada UVA, ada UVB. UVA itu penuaan dan UVB itu kayak bakar. Nah, jadi kalau kita lihat UVA, jadi penyebab utama stres pada kulit yaitu sinar ultraviolet, yaitu UV. Nah, kalau ultraviolet itu dia masuk panjang gelombangnya tuh masuk ke dalam kulit gitu loh, masuk ke dalam kulit. Kalau UVB itu di luar kulit. Nah, kalau yang UVA ini dia masuk ke dalam kulit itu menyebabkan kerutan dan berbagai masalah kulit gitu kan. Nah, karena dia masuk ke dalam kulit, akhirnya dia apa? Merangsang si melanin. Nah, kalau dia merangsang melanin, tuh si melanin ini kan dia mau mencoba untuk melindungi gitu kan kulit gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan, akhirnya si melaninnya keluar yang kebanyakan, itu malah menyebabkan seperti yang tadi dibilang kanker kulit gitu. Hmm. Kemudian UVB, UVB itu di permukaan kulit, jadi menyebabkan luka bakar, rambut rontok, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu kan sekarang itu dianjurkan banget pakai sunscreen ya, sunscreen. Nah, eh, di sini biasanya itu ada namanya chemical sunscreen atau kimia, kimia yang kimia dan juga mineral.
Nah, yang Atomy ini, yang sun lotion ini adalah mineral. Apa bedanya? Kalau yang sunscreen yang lain itu dia masuk ke dalam kulit, terus habis itu dipantau, dikeluarkan lagi gitu loh, masuk terus dikeluarkan gitu loh. Jadi menyerap sinar UV ke dalam kulit dan melepaskannya sebagai panas gitu, masuk dulu. Makanya karena dia masuk dulu terus keluar, akhirnya apa? Kadang ada orang yang pakai sunscreen berasa, oh kok kayaknya matanya perih gitu, berasa perih. Nah itu eh, gara-gara cara kerjanya seperti itu. Masuk dulu terus dikeluarkan gitu loh. Jadi agak perih di mata. Nah, kalau yang mineral mineral sunscreen ini dia di luar permukaan kulit. Jadi nggak sampai masuk. Nah, kenapa dibilang mineral? Mineral itu kan kita taunya apa mineral? Kayak seng tembaga, pokoknya batu-batuan gitu, kalsium. Nah, jadi dia nggak menyerap. Jadi dia karena dilapis di luar, akhirnya dia nggak masuk ke dalam kulit kita. Nah, gitu. Jadi membentuk lapis pelindung tipis gitu loh pada permukaan kulit sehingga dia memantulkan sinar UV. Hmm. Jadi untuk mineral sunscreen ini lebih aman. Jadi bisa digunakan untuk kulit sensitif. Nah, tapi kekurangannya dia itu kekurangannya tuh biasanya dia ini kayak eh, agak pekat gitu loh. Jadi kayak misalnya dipakai itu jadi putih gitu kan. Putih. Jadi kalau misalnya agak lama tuh jadi kayak kalau ada kan yang pakai sunscreen kalau kena kena keringat jadi kayak keluar putih gitu. Nah, itu biasanya mineral sunscreen itu seperti itu kalau kekurangannya gitu. Nah, tapi yang di Atomy itu dia mengatasi masalah itu. Jadi yang Atomy punya ini nggak meninggalkan bekas putih gitu. Nah, untuk biasanya kalau kita pakai sunscreen dibilang apa? Sebelum keluar rumah 30 menit harus pakai dulu. Ya kan? Karena apa? Dia harus menyerap ke dalam karena dia kan kerjanya apa? Eh, Menyerap si tabir surya ini baru dipantulkan lagi gitu. Jadi harus 30 menit sebelum keluar rumah harus pakai dulu. Nah, sedangkan mineral sunscreen ini dia kan di luar kulit gitu loh. Jadi melindungi langsung. Jadi habis dipakai, habis kita oles di aplikasi, kita langsung kena sinar matahari nggak masalah karena di luar aja gitu loh. Ngerti ya perbedaannya? Nah, sedangkan yang di Atomy itu kan yang mineral sunscreen yang baru nih, yang baru. Bagaimana dengan sunscreen Atomy yang lain? Apakah dia itu yang bentuk chemical? Nah, yang Atomy punya yang lain, sunscreen yang lain-lain itu chemical sama mineral dia dijadikan satu gitu loh. Maksudnya diambil yang bagus-bagusnya aja. Nah, tapi yang khusus mineral aja itu yang baru ini gitu. Hmm. Jadi 100% tabir surya inorganik maksudnya 100% mineral. Mineral mineral sunscreen. Nah, dia bahannya dari apa? Zinc oksida. Seng oksida. Nah, jadi dia mineral ya, bentuk mineral. Jadi pelindungan UV-nya yang lebih luas, terus bahannya yang cukup ringan, dia bekerjanya secara memblokir UV, terus dia juga menenangkan kulit dan mengontrol sebum atau kelenjar kelenjar minyak dan juga membantu memperkuat dinding kulit. Nah, jadi yang kerja dari efek pemblokiran zinc oksida ini, dia ada sistem gelling hectorite. Nah, jadi sistem pembentukan gel, membentuk pelindung UV yang ketat. Jadi eh, dia sekalipun kandungan yang sama diaplikasikan secara tidak merata, perlindungan terhadap sinar UV-nya dapat menurun. Namun kalau yang untuk sistem ini, emulsifikasinya yang stabil eh, membentuk pelindung UV-nya tuh yang rapat gitu, rapat terus habis itu juga lebih rapat, jadi nggak ada celah untuk masuk ke dalam kulit UV-nya. Nah, juga dia bentuknya ada bulat dan batang.
Jadi melindungi secara luas, lebih lebih merata gitu. Nah, juga dia kalau biasanya yang merek lain itu kekurangan dari mineral sunscreen ini. Mineral sunscreen itu adalah dia biasanya bentuknya tuh kental, kental gitu loh. Nah, kalau yang Atomy dia itu lebih ringan karena bentuknya kan lotion. Karena apa? Karena soft touch powder ini, micro porous powder. Nah, jadi bubuk berpori mikro dengan rasa yang ringan diaplikasikan untuk menciptakan tekstur kulit yang halus gitu. Jadi lebih ringan ya. Itu. Terus gampang dicuci, dicuci mudah untuk dicuci. Nah, biasanya kalau untuk sunscreen yang lain termasuk sunscreen Atomy yang lain itu harus cuci 2 kali. Misalnya pakai deep cleanser, baru pakai sabun cuci muka gitu. Baru pakai foam cleanser. Kalau cewek biasanya ya udah terbiasa gitu kan maksudnya dengan 2 kali cuci kak gitu loh. Tapi kalau misalnya yang cowok sama anak-anak kan susah disuruh 2 kali gitu kan. Biasanya Pak, apalagi kalau cowok kan maksudnya pakai sabun misalnya ya sabunnya satu dari atas sampai ke bawah gitu kan. Nah, jadi dia cuci gitu kan pasti ada ketinggalan di sini di daerah hidung. Jadi walaupun dicuci pakai sabun pun pasti ketinggalan sekitar 37% katanya. Nah, sedangkan untuk yang sun lotion ini dia gampang untuk dibersihkan, ringan dan mudah. Jadi kalau kita lihat nih easy washable-nya, kalau sun lotion itu setelah dicuci dengan apa foam cleanser biasa itu dia langsung hilang nggak ada meninggalkan bekas. Nah, sedangkan yang sunscreen yang model lain yang biasa itu misalnya pakai foam cleanser aja itu pasti masih ada bekasnya gitu loh. Jadi harus pakai deep cleanser. Jadi harus lebih bersih ya. Heeh. Nah, terus untuk sun lotion ini kita pakainya jangan dikit tipis-tipis gitu. Kalau pakai sunscreen itu kan emang harus agak banyak gitu kan, sekitar dibilang koin 500 won sebesar gini. Heeh. Hmm. Nah, jadi bisa dicuci, mudah dicuci, itu bagus digunakan bersama misalnya foam cleanser atau ini Derma Real Sika gel cleanser atau untuk yang cowok kan eh, Home Home Multi Action Cleanser atau Ultra Richy Body Wash karena kan ini bisa dipakai untuk badan juga ya untuk badan nggak hanya muka tapi badan juga. Hmm. Di sini kandungannya juga mengandung asam hyaluronat. Asam hyaluronat itu untuk apa? Melembabkan sehingga mengatasi kerutan pada saat bersamaan, juga mengandung pantenol, kelembapan tinggi, menyejukkan kulit, mengangkat kulit mati, juga membantu pertumbuhan sel. Terus ekstrak bunga chamomile. Nah, itu kayak azulen, itu membantu menenangkan kulit dan antiinflamasi. Juga ekstrak teh hijau Jeju Island mengandung bahan katekin yang melimpah untuk menenangkan dan memutihkan. Ada pemutih kalau teh hijau kan biasanya untuk pemutih gitu kan. Itu bahan tambahannya. Nah, di sini dia sudah mendapatkan cap apa? Leaf friendly ramah lingkungan. Biasanya apa? Katanya sunscreen itu kan juga jadi isu ya. Sunscreen itu kan misalnya kita kan kalau keluar rumah selalu pakai sunscreen, apalagi main di mana di pantai pasti dipakai kan sunscreen itu. Nah, sedangkan kebanyakan sunscreen itu mengandung benzon dan octinoxate Octinosat. Nah, itu tidak bagus untuk ekosistem laut gitu karena dia akan mengganggu si karang-karang ini loh, karang-karang laut tersebut gitu. Nah, jadi
banyak juga waktu itu sempat jadi isu katanya kan nggak boleh, tapi kan kita perlu untuk perlindungan UV. Maksudnya kan kulit kita kalau kena terlalu banyak sinar matahari juga nggak bagus gitu kan. Nah, tapi yang Atomy punya ini, sun lotion ini dia udah mendapatkan re-friendly ini, re-friendly. Nah, terus dia juga wanginya itu wangi aroma jeruk yang halus. Jadi ada bunganya dan juga citrus. Nah, terus jadi bisa dipakai untuk seluruh keluarga. Dia udah lulus juga uji sensitif iritasi kulit. Jadi untuk tingkat iritasi kulit sensitifnya itu 0,00%. Jadi bisa dipakai untuk bayi. Jadi kan sekarang itu ada yang namanya CeraVe untuk bayi. Itu kan ada CeraVe eh CeraVe lotion sunscreen ya, sunscreen untuk bayi. Itu katanya nanti ke depan ditiadakan. Jadi anak-anak pun maksudnya bisa jadi digantinya suruh pakainya yang ini gitu. Karena ini terbukti pasti dan aman gitu. Jadi bisa pakai satu ini untuk satu keluarga gitu. Untuk badan, untuk muka semua bisa gitu. Nah, jadi dia memberi kelembapan juga menenangkan dengan 4 bahan, satu, dua, tiga, empat, lima bahan ini, bahan utamanya seng oksida, terus habis itu ada 4 bahan tambahan. Nah, eh, seng zinc oksida ini, zinc oksida itu sekarang emang sunscreen yang lagi ngetren ya. Banyak banget perusahaan-perusahaan lain itu yang membuat sunscreen zinc oksida ini. Nah, kalau kita lihat yang ini kan Atomy punya nih. Atomy itu 180 mili paling banyak. Nah, kalau yang perusahaan lain itu biasanya dia keluarnya apa? Seperti sunscreen yang biasa ya, biasanya kan berapa? Paling 50 mili, 35 mili gitu kan. Ini adalah sunscreen zinc oksida dari perusahaan lain. Nah, kalau kita lihat harganya 28.800 won, yang ini 25.500 won, tapi isinya 50 mili. Jadi kalau 50 mili, kalau 180 kan berarti tiga, tiga kali ya, 3 kali lipat. Jadi ya harganya 180, 3.600 won. Jadi 1 juta lebih, 1 juta lebih. Kalau yang ini 35 mili itu harganya 1 juta lebih juga. Terus habis itu yang ini apa namanya ini sunscreen dari mana nih? Perusahaan lain pokoknya itu harganya jadi di atas 1 juta semua. Nah, kecuali yang ini ya hampir 1 juta juga. Jadi kalau kita lihat yang paling murah yang mana? Terus dapat poin juga, dapat PV. Nah, jadi bisa kita lihat perbandingkan bahwa untuk sunscreennya Atomy dan yang lain kita bisa bandingkan kita mau pilih yang mana. 구독, 좋아요 눌러주세요.